Oke guys, kita tadi sudah keliling ya, kita lihat proses produksinya luar biasa banget. Kita sekali masuk situ langsung aroma lekernya tuh harum banget cuy. Waduh, enak banget dan pastinya bikin ngiler mas. Dan kita bisa lihat di sini, ini adalah hasilnya. Nah, penasaran kan? Penasaran banget. Gimana sih awal mula dulu terbentuknya dan sebagainya ya? Kita bakal tanya-tanya sama Mas Febri dan juga istrinya. Mas Febri, ini ide awalnya tuh bikin leker tuh apa sih mas? Kok tiba-tiba pengen bikin leker, jual leker gitu? Itu kan awalnya saya kan di Surabaya itu kan, terus mau pulang ke intinya mau mudik gitu loh, mau menetap di rumah, terus mau jualan apa gitu kan, terus kakak saya ngasih saran, terus saya disuruh jualan leker aja. Kakaknya berarti jualan leker? Jualan leker. Okay. Nah, terus awalnya itu saya belajar di kakak saya itu cuma seminggu ya, cuma seminggu. Wow. Cuma seminggu. Patas ya? Ya. Luar biasa. Terus saya praktekkan di rumah. Awalnya saya belum terjun langsung mas, masih belajar dan gagalnya itu ya berkali-kali. Namanya juga usaha mas. Tak terhitung pokoknya gagalnya itu. Pokoknya dihabisin ya. gagalnya. Sempet sih putus asa. Cuma ibu saya itu ya jangan menyerah, lanjut aja. Terus pertama kali saya jualan di sekolahan itu ya grogi mas. Grogi ya? Iya, kan matengnya itu lama, terus pas waktu masak itu nggak bisa kriuk gitu ya. Oke. Kalau dari mbaknya sendiri, itu dulu juga langsung setuju kalau jualan leker atau masih menimbang-nimbang dulu nih? Langsung setuju mas, soalnya kan belum ada kan. Belum ada. Oke. Jadi kan mungkin bisa jadi menarik orang gitu loh. Masih unik gitu ya? Iya. Kebanyakan kan pentol, siomay. Masih langka. Akhirnya leker tuh langsung buat atau masih nanti dulu deh? Langsung buat mas. Langsung buat. Buat rombong sendiri, terus Oh. belajar resep. Bahkan sebenarnya kakak itu kan udah jualan leker. Iya. Gerobaknya itu saya yang buat. Gerobaknya saya yang buat itu. Gitu ternyata. Terus pas waktu proses belajar itu saya ya awalnya itu pas pembuatan bentuknya itu mas, pas waktu nuang itu mesti gagal. Oh. Sampai saya itu Susah sih mas. Kita tuh sampai harus crispy banget gitu mas. saya itu waktu pas santai jalan tuh sampai tangan saya itu otomatis gini loh. Udah. Otomatis coy. Terus awal itu apalagi ya? Mas Sukron mungkin mau tanya? Oke, tadi saya lihat di depan kan ada bannernya juga. Kan kata orang tak kenal maka tak sayang. Nah, iya. Cemilan praktis kekinian Aira. Ini diambil dari nama apa mas? Aira. Kok ada mataharinya Nah, sekarang? leker matahari Aira. Leker matahari itu awalnya leker matahari itu pas waktu masih jualan di sekolahan. Saya itu kan punya loyang. Pertama kali itu kayak nggak bisa gitu loh mas. Kan itu dari Kuningan toh loyangnya itu. Iya. Lah mungkin waktu itu saya masih belum bisa. Saya itu kendalanya nggak bisa cepat waktu di sekolahan. Nah, terus saya ini punya inisiatif apa ya caranya loyangnya ini diganti kayak teflon gitu kan, tapi bisa putar. Nah, iya. berhubung kita pakai loyang itu kan otomatis waktu di adonan dituang itu kan pinggirnya kayak matahari. Lah, leker matahari itu sebenarnya saya ambil buat menutupi bentuk itu tadi. Apa ya gitu. Jadi kan itu kalau kayak... orang tanya kan gini, kok bisa leker matahari ya? Kan bentuknya kayak matahari. Keren. Agak lagi Iya. gitu ya. Luar biasa. Terus banget. nama Airanya? Aira itu nganu mas pas waktu awal online. awal online. Oh. Awal Terus online. Oh nama anaknya. Oh Aira. Aira. Oh ini ada Ini Aira. ada. Nah, ini Berapa tahun ini mas? 3 tahun. 3 tahun mas. Kalau hubungannya, nah ini poin pentingnya biasanya. Sebuah usaha itu harus dibangun dengan modal katanya.
Iya. Seperti itu. Kalau modal awal ketika membangun yang namanya usaha leker Matahari Aira dulu kira-kira berapa modal awal? Modal awal ya kurang lebih 200-an gitu. Wow, 200.000. 200.000 awalnya. Itu di luar rombong lah ya. Oh Iya. cuma Oh, iya. bahan buat Bahan aja. Bahan aja. Iya, bahan. Kalau dari total rombong perawatan ya sekitar 2,5 lah. Jadi untuk mengawalkan tergantung juga ya. Iya. Mau dijual online langsung atau rombong gitu kan. Iya. Kita kan awalnya kan nama dari sekolahan. Di sekolahan. Belum terpikir sampai online. Iya. Pikir. 200.000 coy. Terus apa namanya? Ini waktu dulu pertama nih katanya di sekolahan, betul? Iya, di sekolah. Itu ke sekolah atau hanya satu sekolah atau gimana tuh? Pindah-pindah, Mas. Pindah-pindah. Pindah-pindah. Awal mulanya pertama kali berangkat ke sekolah itu gimana tuh? Deg-degannya gimana mas? Ya deg-degan Mas. Soalnya dulu itu kan saya baru pertama kali ini tuh kan jualan ininya jajan gitu kan. Makanan. Soalnya dulu tuh waktu di Surabaya saya jualan mainan gitu. Oh, dari mainan sekarang yang bisa dimakan. Terus itu ke sekolah-sekolah aja atau keliling sekalian satu desa gitu? Sekolah aja. Fokus di sekolahan. Fokus di sekolah. Sekolahan. Setelah itu Ya setelah itu ya TPA. di TPA Oh, gitu. berarti tetap Sering jalan. keliling. tetap keliling gitu. Oh, terus kemudian kan tadi modal awal 200.000. Maaf. Kira-kira itu keuntungannya berapa mas? Untuk kita buat bahan dengan modal 200.000. Untungnya bisa sampai 100% lah. Wow. Wow. Bisa kembali bahkan lebih coy. Ini dijual per Perpis. per piece itu berapa? Per piece kita jual 1.200. 1.200. Kita kan paket seperti isi 10, isi 15 Iya. sama per toples. 200. Tapi ketika di sekolahan berarti jualnya Di sekolah dulu belum ada plastiknya mas. Oh, belum ada Ah, plastiknya. Jadi cuma 1.000-an dulu. Seribuan. Itu udah bisa untung 100% loh. Iya. Luar biasa. Yang mahal itu prosesnya Mas. Prosesnya. Terus Itu dia berarti ya. kemudian kira-kira tadi kan keuntungan, ada pernah rugi nggak ketika awal-awal mungkin ketika melakukan penjualan leker ini sampai rugi gitu? Kalau rugi ya kan kita masih belajar ya mas. Iya. Kan mungkin adonannya belum pas, jadi buat. Kebuang. Oh gitu kerugiannya. Susahnya itu Mas buat adonan Iya, leker itu awal nggak sih. gampang. Iya. Mending gampang kayak terang bulan tuh enak. Cuma Susah ya? leker itu susah. Terutama itu menyatukan mentega sama airnya itu. Itu kendalanya. Jadi nggak bisa dipakai, akhirnya kebuang. Tapi kalau rugi secara misalkan sampai nggak untung gitu pernah nggak sih? Belum pernah sih mas. Ya, belum pernah. Rugi sampai. Alhamdulillah. Jangan sampai ya. Semoga laris terus. Iya, amin. Untung meledak ya. Nih. Kalau membicarakan terkait dengan usaha ini mas ya, setiap usaha itu pasti ada ciri khasnya masing-masing. Salah satunya adalah leker Matahari Aira. Iya. Kira-kira yang membedakan antara leker Matahari Aira dengan leker yang lain itu apa ciri khasnya kalau punya ini? Kalau ciri khasnya leker matahari itu Satu kriuknya. kriuknya itu Oh, awet. kriuknya. Iya, kriuknya awet, jadi Kriuknya awet, Rasa-rasa. rasa. Banyak ya? Punya banyak pilihan rasa. Ada berapa? Wow. Kayaknya tadi aku lihat ada coklat, Coklat, Apa tuh? coklat lumer. lumer, Lumer. green tea. green tea. Iya, Yang suka teh tuh. Coklat Oreo. Coklat Oreo. Anak-anak kecil suka. Blueberry, Masih strawberry, banyak. banana dan masih banyak. Banyak pokoknya ya. Terus ini kok beda-beda nih kemasannya. Ini gimana? Bu? Iya. Masanya kita blok ada yang isi 10. Ini. Ini isi 10. Oh, yang ini. Isi 15. Dibuka coba mas. Oh, pokoknya gitulah ya. Ah, Jangan nggak usah deh. Gitu. Putaran mas. apa gitu aja. Ah. Ini isi 15. Isi Isi 15. 15. Ah, Dijual ada berapa? 18.000. 18.000 sudah dapat satu kok. Terus ini Bisa kemasan toples. Oh. Kemasan toples. Toples. Ini 24.
isi 24, Ya, 24 itu isi. banyak 36. 36. Sebenarnya ada sih isi 40, tapi kita pas nggak ada stok. Oh, Jadi ini sih. Jadi bagusnya diplastikin semua. Iya, Kalau dulu itu kan gini mas, pertama kali online tuh ya belum plastikan, cuma dikasih saran temen. Iya. Jadi ini uniknya, salah satu Lebih uniknya menarik. ya. Terus enaknya lagi kalau pas lagi ada acara orang-orang apa kayak yasinan itu kan, Iya. kalau terlihat plastikan kayak gini kan kayak higienis gitu loh mas. Betul. Nah, Iya. terus kalau di bab suguhan itu kita nggak terburu-buru nutup kan mas, ada tamu masa buka tutup. Betul. Nah, saya juga pernah lihat sih waktu di salah satu swalayan di Pare ini ya. Itu ada yang ini mas, dan tulisannya Leker Matahari Aira. Nah itu Iya. kenapa akhirnya kita kesini? Karena waktu itu saya tahu di swalayan ada yang jual kayak gini. Nah, terus ada CP-nya kan, hubungi masnya deh akhirnya. Nah, mas, kalau di supermarket atau swalayan kayak gitu ya, ini Leker kan biasanya sekali buat langsung dimakan. Iya. Nah ini kok bisa sampai dijual ke sana? Apa tahannya lama atau Iya. gimana gitu? Nggak takut melempem kriuknya kan? Iya. Nanti nggak spesial seperti di awal gitu. Ya mungkin itu ciri khasnya Leker Matahari mas. Jadi kelebihannya itu ini kurang lebih tahan 1 bulan. Wow. Kurang lebih. Tanpa pengawet ya. Tanpa pengawet. Ada tekniknya bisa awet. Kalau dari mbaknya sendiri, ini bahan-bahannya apa aja sih sebenarnya? Kok bisa awet kayak gitu? Iya. Bahannya standar aja mas, dari tepung terigu, mentega, gula, Ya. Tepung beras. tepung beras, tepung Ada teknik sendiri mungkin ya kalau untuk pengawetannya ya. tanpa pengawet. Tanpa pengawet. Kan takutnya ini di mall ada Leker, ada pengawetnya nih kayaknya. nih. Cuma kan kita Leker Matahari gini mas, untuk porsi ukuran gitu ya, kita emang standar kayak masih SD kan ukurannya kayak tipis-tipis kayak gini. Iya. Kan ada tuh Leker yang harga 5.000, 10.000 tebal gitu kan. Nah kita intinya apa, judulnya itu kan nostalgia itu loh mas. Nah gitu. Pokoknya harga desa rasa kuto. Nah, Kan gitu biasanya. Ada lagi? tadi kan Chandra sudah lihat di apa swalayan ya. Kalau awal-awal tadi di sekolah-sekolahan ya mas. iya. Kalau sekarang nih, kayaknya kan sudah punya nama nih. Iya. Kira-kira pemasarannya sudah sampai mana ini? Kalau pemasaran udah sampai Reseller. reseller banyak mas. Oh, Kita dari mulai Kediri, Jombang, Mojokerto. sudah sampai luar kota ya, luar Kediri loh. Lamongan, Supaya reseller ada juga. Iya. bahkan sampai ke Hongkong pernah mas. Hongkong loh. Goes to Hong Kong. Internasional nih Lekernya nih. Mantap jiwa. Terus kalau membicarakan tentang Leker Matahari ini pasti pernah ya yang namanya kayak suka dukanya itu mas, terkait usaha awal. Ya, suka dukanya sendiri ketika membuat Leker Matahari itu kira-kira apa mas? Suka dukanya Kalau sukanya lah kalau misalnya ada orang beli terus tanpa kita minta kirim testi sendiri itu mas, kan ada kepuasan tersendiri. Oh, gitu. Terus nggak nyangka bisa sampai seperti ini gitu loh. Iya. Kalau dukanya itu apa Dulu ya? tahun berapa? Tahun berapa? Kita rintis awal online ini tahun 2018. Sampai Tahun 2020. 2 tahun lalu. Dukanya? Dukanya tadi. Dukanya kalau kita pas buat adonan terus gak enak loh mas. Oh, tadi nggak Menghambat. jadi tadi loh ya. sebenarnya sih bukan gak enaknya itu bukan rasa, Mm-mm. cuma pas waktu Teksturnya, dituang itu kayak gitu loh. bolong-bolong gitu loh. Oh. Nah, Itu ya yang bikin madek. ya Tapi sejauh ini masalah finansial masih aman Masih ya? aman aman. Alhamdulillah. Dan sudah balik modal pastinya. Banyak kayak. Alhamdulillah. Kayaknya kayaknya. Ya mungkin bisa menambah produksi itu mas. Ya alhamdulillah sekarang udah punya kayak tempat produksi sendiri. Oke. Gitu. Saya lihat kok tidak ada outlet, apa memang tidak punya atau tidak ingin atau bagaimana nih?
kita lebih suka ke home industry. Oh. Di rumah aja. Nah, Di rumah aja. Ya siapa tahu nanti bisa merekrut tetangga Waduh. gitu Mas. Atau mau tambah karyawan? Saya siap jadi manajer. Kamu jadi apa? Saya ikut aja. Oke, Mas, ini kalau teman-teman pengen pesen, lewatnya di mana sih? Iya. Bisa ditunjukin. Bisa pesen lewat GoFood. GoFood. Oh, sudah ada, Bu. Nah, sudah ada di GoFood atau bisa langsung hubungin ke Nomor WA kita, customer kami. WA-nya. Nanti dicantumin bawah. Iya. Di bawah ini ya. Terus bisa langsung mampir ke sini ya. Ya. Alamatnya di mana? Di Lamong, Jalan Melati. Jangan mau. Nomor 29. Oke, dan pasti akan ada banner di depannya. Iya. Jalan Melati. Ada di Maps Lagar Matahari. Oh, di web juga ada. Keren. Keren ini apa nih pesan untuk anak-anak muda atau mungkin yang pemula pengen buka bisnis, mungkin ada yang pengen buka bisnis leker. Nah, apa nih kita dengarkan petua Jangan. wejangan quotes-nya dari Mas Febri. Monggo. Mas. Mungkin untuk teman-teman sing minat jualan online apapun itu, nomor satu itu jangan ragu untuk mencoba. Jangan ragu. Jangan ragu dengan produk kita ini nanti laku apa enggak, pokoknya dicoba aja dulu. Gitu. Jadi Mas Febrinya? Ya kurang lebih sama lah. Yang penting kita nggak mudah menyerah gitu Mas. Terus jangan gagal pertama, kedua, ketiga itu terus putus asa jangan. Lanjut aja. Terus jangan takut rugi. Oh, itu dia. Jangan takut rugi gitu. Iya, enggak. Ya. Jangan takut. Semuanya rugi. pasti takut kayaknya. Ya, Itu. itu aja. Itu aja Mas ya. Mas Kurang ada tambahan? Ya. Udah cukup ya kayaknya. Udah? Tidak ada yang mengganjal. Insya Allah tidak. Mas Febri, thank you banget buat hari ini. Luar Ya, biasa terima kita kasih. sudah diajak jalan-jalan ke rumahnya. Iya, ya. iya. Sudah dikasih ya. Ya luar intinya biasa. jangan kapok-kapok main di sini. Dan ini kamu harus beli, enak banget rasanya ya. Dan pastinya ini murah ya. Cocok buat oleh-oleh ya Mas. Nah, begitu Iya. kan. Oke, guys, waktunya kita pamitan dulu. Thank you banget buat kamu yang udah dengerin dan kita udah ngeliat. Kamu udah ngeliat kita dan jangan lupa kalau kamu punya ada usaha atau mungkin tetangga ya atau kamu sendiri bisa kamu cantumin di komentar. Nanti kita bisa Berkunjung. Oke, Mas Febri, thank you banget. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih. Oke, kita tadi sudah ke sana melihat proses produksi dan juga ngobrol-ngobrol ya. Ya. Apa nih pesan atau mungkin yang udah didapat setelah ngobrol tadi? Jangan ragu untuk memulai Ya, usaha yang baru. jangan takut Terus, gagal. Selain daripada itu adalah terus berkarya dan terus berkarya. Jangan Oke. takut rugi. Itu Nah, dia. itu tadi. Oke, yang pastinya kita mau pulang dan jangan lupa like, Komen. Subscribe. lupa dia, dan subscribe dan jangan lupa klik tombol loncengnya. Kita bakal pulang dulu. Thank you banget. Pandawa Squad, salam. Salam Tidak usah. Wira.